Assalamualaikum. Sampai ketemu kembali ya di video saya yang terbaru di penghujung akhir bulan Ramadan. Jadi ceritanya begini teman-teman. Kemarin setelah perjalanan kita ke Jawa Tengah, ke Gunung Ungaran, rupanya setelah kembali itu ada sesuatu yang saya pikirkan, yaitu ada semacam rasa penasaran tentang camping ya, tapi campingnya di area-area yang memang camping groundnya itu bukan seperti campground yang tempat saya biasa ya, di base camp pendakian atau apa, tapi lebih ke campground yang ada di lokasi wisata tempat tertentu. Nah, saya penasaran kok sepertinya kalau ngecamp di situ ada chemistry atau sesuatu yang saya belum dapat benar-benar ya, keasikannya seperti apa ya. Makanya hari ini saya putuskan untuk jalan lagi ke arah insyaallah Ciwidey ya. Mungkin udah agak sore, bukan agak ya, sudah sore ini, tapi ya nggak masalah lah, kita biasa aktivitas outdoor juga kok ya. Yang penting kesehatan yang lain-lain dijaga. Oke, nanti ditunggu, disaksikan seperti apa ya videonya dan bagaimana komentarnya ya, karena saya sempat pernah camping di area campground seperti itu di daerah Cikole, tapi kok masih ngerasa ada yang kurang, ada yang aneh. Apakah memang tenda saya ini tenda-tenda yang memang identik dengan orang-orang mendaki atau bagaimana ya, saya belum tahu ya, hanya perasaan saja atau memang bukan perasaan. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan seperti biasa. Saya masih start dari Bogor ya, dari rumah Bogor. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, alhamdulillah kita udah masuk di jalan tol Purbalenyi Cileunyi ya teman-teman ya. Nanti saya mungkin ngeres dulu di rest area KM 88 sekalian cari-cari untuk makanan untuk buka puasa dulu, kemudian mungkin maghriban dulu ya. Semoga sih sebentar lagi udah nyampe, ini udah di KM 79. Baik, kita lanjutkan kembali perjalanan. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah beres kita dari rest area ya, sholat dan buka puasa, saya lanjutkan kembali perjalanan. Nah, nanti langsung kita ke camp area. Jadi saya rencana ke daerah Ciwidey ya. Pastinya tempatnya nanti di mana, nanti akan kita tunjukkan di video yang berikutnya. Oke, tetap berhati-hati bagi teman-teman yang juga sedang melakukan perjalanan keluar kota, dan sebaiknya tetap ya kita bersabar mengalah dalam berkendara. Oke, terima kasih.
Oke teman-teman, kita udah mau sampai ya. Jadi persisnya saya camping di Pinus Land ya, di daerah Ciwidey. Saya mau coba karena di sini infonya tempatnya sepi dan tenang gitu ya. Memang agak aneh ya, malam-malam bulan puasa camping dong. Nggak apa-apa lah, anti mainstream sedikit lah ya. Dan ini kondisi jalannya pun bisa dibilang baik kok, aman kok, dan nggak terlalu jauh dari lingkungan kawasan pemukiman warga ya. Baik, saya lanjutkan kembali dulu perjalanan. Terima kasih. Ya teman-teman, saya udah nyampe di Pinus Land ya. Nah di sini pun petugasnya oke banget, terus kemudian standby nih 24 jam, areanya pun oke. Jadi nggak ada salahnya lah kalian kalau masih ada sisa waktu di bulan Ramadan ini nyoba camping malam ya, untuk seru-seru yang asik lah, tafakur alam seperti itu. Dan kemudian nih tadi infonya ada diskon loh kalau untuk di bulan Ramadan seperti itu ya. Jadi jangan sungkan nih camping malam-malam di bulan Ramadan, nggak ada masalah kok ternyata gitu kan ya. Mungkin mager atau apa ya, tapi ya healing tipis-tipis seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu, nanti saya cari spot dulu yang memang oke. Nanti kita lanjutkan lagi videonya. Terima kasih. Ya, oke. Halo teman-teman. Nah, setelah setup tenda, plyseat dan yang lain-lain ya, dan kita setup untuk nanti perlengkapan buat sahur ya nantinya ya. Nah, baru agak pas lega. Tapi nggak effort kok sebenarnya. Kalau udah terbiasa, ini hal yang simple lah. Untuk tenda sendiri tadi nggak ada 10 menit juga sudah berdiri, plyseat juga sebentar seperti itu. Nah, yang saya nggak duga banget ya, ternyata area ini tuh
keren loh ya, keren. Penjaga petugasnya juga ramah, areanya terkelola baik, dan toiletnya juga bersih. Nah, malam ini mungkin sebelum kita istirahat, nanti saya mau ada bikin sesuatu, dan termasuk kemarin tuh saya udah beli kerupuk kuning yang pakai bumbu pecel, tapi dari kemarin belum sempat kemakan ya. Mungkin menambah tadi kita buka puasa belum ketemu makanan yang bener-bener berat dan layak lah. Nah, nggak ada salahnya kok teman-teman coba main ke sini, apalagi nyobain sensasi camping saat bulan puasa ya. Dan di sini malam ini yang ngecamp hanya saya saja sendiri, dan saya ada di blok, kalau nggak salah di blok B. Ya memang camping itu benar-benar bisa dinikmatin saat suasana sepi ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan dulu videonya sambil nanti kita ketemu lagi besok seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu. Nah teman-teman, ini dari tadi belum kena kopi hitam saya ya. Nah waktunya kita ngopi dulu deh, gak apa-apa. Sekarang udah jam 11 setengah 12 kayaknya ya. Nah by the way, tempat ini ternyata tadi setelah saya cek secara ketinggiannya ya, itu kurang lebih ada di 1400an mdpl. Nah ini jauh lebih tinggi ya daripada yang kemarin saya ngecamp di Ungaran Semarang ya, di Basecamp Perantunan. Basecamp Perantunan itu kurang lebih sekitar 1200 mdpl. Nah jadi ternyata area ini punya tempat yang jauh lebih tinggi nih ternyata. Jadi kalau udaranya agak lebih dingin ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Karena kemarin di sana Perantunan itu dingin karena pengaruhi juga sama faktor cuaca ya, yang anginnya kemarin amazing lah ya, seperti itu. Oke, nah, ini saya nyalain dulu nih kompor yang ini, udah lama nggak dipakai, jadi oke, aman. Sip. Kom ini udah lama nggak dipakai. Terakhir kali saya pakai ini pas waktu di Lombok nih. Nah, by the way ngomong-ngomong, kemarin tuh saya pas buka-buka file yang tentang trip Lombok tuh masih ada beberapa bahan yang ternyata belum sempat diupload. Tadinya mau diupload, diedit sama istri saya, tapi kayaknya karena kesibukan istri yang memang lagi hektik banget ya, masih terima banyak orderan kue, makanan, dan yang lain-lainnya, jadi belum sempat ngedit. Mungkin nanti saya edit ya, saya tayangkan kembali untuk video trip Lombok yang di bagian campingnya, sama yang mungkin pas bagian main di pantai ya kalau nggak salah ya gitu. Nah jadi malam ini kita santai-santai dulu. Oh ternyata sekarang jam 12 teman-teman ya, tapi suasananya di sini kok nggak kerasa kayak jam 12 gitu kan, rasanya kayak masih sore aja seperti itu. Kalau sepi sunyi memang karena dekat ada jalan raya, sesekali ada kendaraan yang lewat. Nah bagi teman-teman yang pernah ngecamp di apa namanya Bang Fajar, Pinusland, nggak ada salahnya coba di sini camping saat puasa, saat sepi. Itu menarik loh untuk dicoba, apalagi fasilitas yang ditawarkan di sini keren banget. Dan ini saya lagi belajar membiasakan diri camping ala-ala ya, camping yang memang bukan kayak saya ketika mendaki gunung ya, camping yang sangat penuh keterbatasan ya. Kalau ini sih camping ceria lah ya, seperti itu. Walaupun tenda yang saya pakai adalah tenda-tenda yang biasa digunakan untuk mendaki, tapi ya ternyata pantas-pantas aja kok, nggak ada masalah lah gitu. Oke, ya lanjutkan lagi untuk bikin kopinya ya teman-teman ya. Sampai jumpa. Kerupuk kuning teman-teman pakai bumbu kacang. Nah kemarin dapat bumbu kacang import dari Madiun ya.
Gak sengaja nemu di salah satu swalayan. Malam-malam kita begini nih, bulan puasa, sambil mikir kira-kira hal apa positif yang bisa dilakukan, mengingat faktor usia juga gitu kan. Tapi tetap sih keseruan trip-trip seperti ini tuh memang karena faktor jenuh ya, dari suasana kota-kota besar, banyak orang atau apa. Ya kita pengen sendirilah seperti itu. Oke, saya nikmatin dulu nih ya untuk kerupuknya ini ya. Terima kasih. Nah teman-teman, nah ini kita mau bikin api unggun ya. Walaupun jamnya udah nggak jam ya untuk api unggun ya teman-teman ya. Nah di sini ada alat atau equipment ya yang cukup membantu kita, yaitu saya selalu standby bawa nih parafin ya teman-teman ya. Nah jadi kalau yang dulu biasa aktivitas di alam, biasanya kita tahu lah untuk benda ini. Jadi itu berguna dan itu juga mudah kok didapatkannya ya, dan bermanfaat kok itu. Jadi saya aktivitas ke alam, baik pendakian atau sedang camping-camping seperti ini, parafin selalu dibawa. Oke. Nah kita lanjutkan api unggunnya. Mungkin setelah ini nanti kita istirahat sebentar, nggak lama kita persiapan sahur. Nah rencananya kita mau ada yang dimasak nih sahur ini. Nah untuk temperatur sendiri di sini dingin, tapi masih bisa toleransi lah untuk dinginnya ya, dan anginnya pun kelihatan ramah, masih lebih ramah daripada yang kemarin waktu saya di Peranturan Ungaran. Oke, kita lanjutkan kembali videonya saat nanti santap sahur. Terima kasih teman-teman. Pagi teman-teman, bukan pagi sih, dini hari lah. Oke, kita persiapan makan sahur ya. Kita ada masak nasi dulu, semoga hasil ya. Karena masak nasi di alam sama di rumah itu beda. Jadi ketika mendaki camping ya, menanak nasi seperti ini tuh ya gampang-gampang susah sih. Dan kalau sudah terbiasa sih, udah tahu caranya, kita bisa lah. Sejauh ini sih cukup nyaman ya tempatnya. Dan temperatur tadi saya cek kisaran 13 sampai 12 derajat. Oke. Kita lanjutkan dulu persiapan untuk makan sahur ini. Oke, terima kasih. Nah, ini telur dadar versi saya. Nah, yang ini telur dadar versinya Kang Fajar. Oke. Nah, silakan dibandingkan di kolom komentar ya scoringnya ya. Oke, makasih. Ya teman-teman, untuk ayamnya udah selesai, ini pun udah selesai. Oke, kita sahur dulu ya teman-teman ya. Oke, selamat sahur bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.
Halo, assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Oke, tenda sudah kita beresin, yang lain sudah kita beresin. Ini makanan ya, bukan mau ninggalkan sampah. Dipastikan seluruh area bersih. Nah, oke, sedikit saya akan spill untuk lokasi camp di sini ya, di Pinus Park ya, Kang Fajar ya. Oh, Pinus Land. Oke, saya ingatnya Pinus Eco Park yang ada di puncak ya. Oke. Jadi areanya ini terbagi dengan ada beberapa coupling untuk camper van ya, atau untuk yang seperti ini. Oke. Nah, jadi areanya terus terang luas, teduh seperti itu, dan fasilitas di setiap area ini itu ada lampu penerangan dan juga ada soket untuk power ya, seperti itu. Nah, oke. Dan di sini juga di setiap titik yang nggak terlalu jauh kita bisa lihat nih, ada area cuci-cuci yang siapkan oleh pengelola beserta dengan ada tempat sampahnya. Jadi buat teman-teman yang kesini, ingat ya, jangan buang sampah sembarangan. Oke, setelah kita masuk ke arah sisi kanan, nanti kita akan temui ada toilet di sini. Dan di sini juga saya kagum ya, toiletnya juga terawat, bersih. Nah, oke, di sini juga ada tempat sampah juga, di tempat cuci-cuci bersih-bersih ya. Jadi dipastikan kita jangan jorok ya teman-teman ya. Nah, oke. Kita lanjut ke sini. Nah, toilet ini yang di sini setahu saya toilet jongkok ya teman-teman ya. Tapi bisa kalian lihat kebersihannya seperti apa ya. Dan ini kelihatan sekali bahwa memang di sini terawat. Di sini juga ada keran, bisa untuk wudhu maupun yang lain-lain. Nah, di sini ada kloset duduk beserta dengan water heater. Dan saya udah pastikan ya teman-teman, water heaternya bukan abal-abal. Oke. Jadi di sini pun bisa dilihat bersih ya teman-teman ya. Tolong teman-teman yang main ke sini selalu dijaga kebersihannya. Oke, kita lanjut ke area toilet yang ada di dekat musola ya teman-teman ya. Ya, baik teman-teman. Nah, di depan ini juga sudah tersedia ya, ada satu unit karavan yang memang bisa disewakan ya teman-teman ya. Saya belum tahu isinya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman sudah ada yang pernah menggunakan untuk kabin atau karavan tersebut, mungkin bisa diinfo ya. Oke, nah ke arah sini ini ada musola. Musolanya pun terbilang baik ya, rapi, bersih, tempat wudhunya pun layak, juga bersih. Oke, jadi nggak ada alasan ya untuk kita nggak ibadah karena tempatnya juga bersih seperti itu. Oke, nah di sini toilet lagi, di sini dipisahkan, ada gender ya. Sini wanita, kemudian yang di sini pria. Dan dipastikan untuk menjaga kebersihan, alas kaki harap dilepas. Juga ada bangku nih untuk menunggu antrian ya, mungkin ya kalau sedang ramai ya. Nah, oke. Masih ada 3 lagi. Di sini kurang lebih isinya pun sama. Nah, baik teman-teman, saya rasa juga di sini cukup. Dan di pojok sudut sana itu juga ada tersedia toilet lagi, ada 2. Begitu juga di area sana itu setahu saya dari mapping di sana untuk area motocamp ya, sampai dengan yang ada di area sana. Oke teman-teman, kalau begitu saya siap-siap untuk perjalanan pulang dan inginnya segera istirahat karena butuh istirahat ya teman-teman ya, karena hari ini insya Allah
saya masih menjalankan puasa dan semuanya masih aman. Oke teman-teman, sampai ketemu kembali di video dan di road trip camping petualangan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.